Omset toko TikTok Shop kamu stuck di situ-situ aja? Nah, ada apa nih? Ini salah satu pertanyaan yang paling banyak muncul. Selalu pertanyaannya nggak jauh dari kenapa ya omset toko gue tuh stuck di situ gitu. Sekarang gini, kalau stucknya di angka 5 miliar, oke lah ya, nggak masalah lah ya, bener nggak? 10 miliar ya udah nggak masalah, nggak bisa itu nggak usah serakah, bener nggak? Iya kan? Tapi kalau omsetnya lu bayangin deh, stucknya di angka berapa? 2 juta sebulan. Kan 3 juta, 4 juta, 5 juta. Itu nggak enak gitu, karena gini loh, kalau misalnya omset kalian gede sekalian ya lu bersyukur lah. Kalau omset lu kecil, nah kecilnya tuh di angka berapa? Kalau misalnya di angkanya masih bisa hidup ya nggak masalah. Yang paling pusing adalah di angka yang kadang kalau nol kan tinggal enak buat menyerah. Bener nggak? Nol nyerah aja gitu kan. Udah lu tutup aja, lu nggak cocok. Kadang 2 juta, 3 juta juga kadang enak buat nyerah aja. Gaji aja lebih gede gitu kan. Tapi kadang gini, yang paling nyebelin adalah ketika lu stuck di angka yang kesannya besar, tapi duitnya nggak ada. Nah, misalnya 100 juta. Ya, siapa yang bilang 100 juta omsetnya gede? Bener nggak? 100 juta kalau misalnya profit bersih lu cuman 3%, 2%, itu cuma setara 2-3 juta loh. Bener nggak? Orang kerja aja gajinya lebih besar dari itu, bener nggak? Nah, ini kan yang nggak enak, bener nggak? Nah, di video kali ini gue bakal bahas gimana caranya supaya omset kalian nggak stuck. Ini berlaku buat lo yang punya omset kecil 2-3 jutaan, masih kecil banget. Kita bakal bahas gimana caranya, bahkan yang udah lumayan, yang tadi gue bilang 100 jutaan, tapi kok ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, bener nggak ada duitnya gitu kan, profitnya nggak ada gitu kan, harus ngapain, kita bakal bahas. Nah sebelum gue bahas, gue mau kasih lihat kalian satu statistik, di mana statistik ini adalah dari channel YouTube gue. Kalau lu lihat, ternyata teman-teman yang subscribe setelah nonton berkali-kali itu cuman 10%, dan gue rasa ini nggak fair gitu. Kenapa nggak fair? Coba gini deh, buat bikin video edukasi, buat cerita segala macam, kita butuh effort, kita butuh tim yang ngerjain. Jadi boleh nggak gue minta tolong sama kalian, tingkatin standar subscribe-nya, lu klik tombol button subscribe-nya, kan gak rugi juga, bener nggak? Ya, oke, yuk kita lanjut, kita mulai ke topik utamanya ya. Apa yang bikin lu stuck? Nah, sebenarnya stuck itu kebagi dari beberapa poin. Gue bakal bagi kalian dari beberapa point of view biar kalian lebih gampang buat ngebedahnya. Karena gini, kalau semua orang cuma ngomong, gue stuck, terus harus ngapain? Terus gue jawab, lu ngiklan aja. Ya itu kan kayak template banget gitu ya, bener nggak? Dan gue tau lu nggak butuh itu. Ya kan ya, lu butuh adalah kalau gue stucknya kenapa? Apa yang harus bakal dilakuin? Nah sebenarnya ngomong-ngomong ya, gue mau preview dulu nih. Mungkin sekitar bulan depan, kita bisa gue bisa bikin kalian lebih gampang lagi buat menganalisa, buat dapetin semua insight buat toko lu. Karena akhirnya, nah kita tuh Dimnya lagi bikin satu program, lagi bikin satu software baru yang bakal ngebantu ngebedah semua masalah toko lu. Wih, jadi lu tinggal masukin, nanti kalau udah jadi ya, ini gue kemarin baru di preview, mungkin bulan depan kita rilis gitu kan, doain aja cepat. Begitu lu di preview ya, begitu lu lihat ya, lu masukin toko lu di situ, ketahuan langsung semua masalahnya. Nah, enak banget kan? Nah, tapi kalau sekarang biasanya kalau kita ngelihat data ya, yang biasanya gue lihat adalah beberapa poin. Poin pertama, biasanya nggak jauh-jauh dari produk yang kamu jual. Nah, ini kayak gimana nih? Nah, biasanya yang bikin stuck itu ada mungkin beberapa kategori. Yang pertama, produk yang lu jual, gue bakal ngomong dengan fair and enak ya. dengan spontan, produk yang jual itu jelek. Ya, lu dengar, produk lu jual jelek, kagak laku. Terus diapain? Nggak usah diapain, buang. Itu masalah pertama biasanya tuh. Produknya jual jelek. Nah jelek itu bukan berarti maksud gue dalam artian gue bilang produk lu nggak bagus. Bukan masalah bagus atau jelek, tapi nggak menjual. Kebayang nggak? Produk yang jual tuh gagal, nggak menjual. Entah dia nggak menyelesaikan masalah, entah dia nggak bisa jadi solusi, atau orang nggak ngerti sama produknya gitu kan. Itu adalah masalah pertama. Nggak jauh-jauh di situ. Produknya jual jelek, kagak laku. Gitu. Nah gimana cara ngeceknya? Gampang. Lu tinggal lihat dari produk yang kalian jual. Biasanya tuh kita bisa breakdown. Ada produk yang biasanya ya, kalau misalnya seller yang datang ke Mea gitu kan, sebelum kita kerjain biasanya kita breakdown dulu. Kita bakal petain jadi 4 peta. Ada yang traffic tinggi konversi tinggi, ada yang traffic rendah konversi tinggi, ada yang traffic rendah konversi rendah, ada juga yang trafficnya konversinya tinggi tapi trafficnya rendah. Jadi dibagi, jadi ada diagramnya. Diagram ini bakal memudahkan buat apa? Ya kita buat tahu nextnya itu kita mau apain tuh produk. Ya, yang pertama kayak gitu. Jadi produknya kurang oke. Yang kedua adalah produk yang lu jual. Bisa jadi gini, pernah laku. Wah, ini sama beratnya nih. Pernah laku, tapi sekarang udah gak zaman.
Ini cukup berat juga cuy. Contohnya kayak gimana? Yang paling simpel, masker medis. Ingat 2020, 2021, 2022 awal itu jualnya laku kayak kacang goreng. Sekarang, nah, ada nggak bisa lo lakuin biar itu tren lagi? Susah. Ya, jadi udah lewat masanya. Gitu. Tapi biasanya seller suka nggak sadar diri. Ya. Yang ketiga adalah produk yang lu jual ini memang nggak bisa di scale up. Kenapa? Mungkin marketnya kecil. Marketnya super spesifik, saking spesifiknya. Jadi ya memang segitu-segitu aja pasarnya. Ya mau diapain aja juga mentok gitu loh. Ya kan? Nah itu adalah beberapa 3 kriteria ini. Nah biasanya kalau dari sini gimana? Ya, kita lihat nih kalau lu punya masalah di sini, masalah lu produk apa bukan? Syukur-syukur bukan. Kalau masalah produk, karena solusinya apa? Mulai ganti produk, perbaiki produk. Jadi gimana jual total? Jual total, kan mau dijual nggak laku-laku ya? Bukan ganti barang. Iya bisa, gitu kan. Atau gini, lu harus merebranding minimal produk itu tampilannya dirombak total. Nah biasanya seller suka nggak ngerti cara ngelakuin ini. Yang kedua, oke. Masalah kedua, tadi peta pertama adalah peta kita di produk, peta kedua adalah traffic. Nah biasanya toko yang stuck nggak jauh-jauh, masalah juga di traffic tokonya kecil. Tadi gue bahas sama kalian per produk kita harus lihat nih, ini produknya ada trafficnya apa enggak, ini kayak gimana dan sebagainya kan. Nah, tapi kalau misalnya yang masalah kedua ini adalah traffic toko secara keseluruhan. Traffic toko lo menarik nggak? Ada nggak? Gede nggak? Nah, karena kalau traffic toko lo besar, itu enak buat diutak-atiknya. Tapi kalau traffic toko lo kecil, nah ini yang jadi masalah. Kecil tuh berapa kok? Kan gitu pertanyaannya ya, bener nggak? Nih, gue mau nanya sama kalian. Kalau lo punya toko, ya, lu bayangin lu punya toko offline, lu berdiri tuh di toko itu, tungguin 1 jam, yang datang cuma 3, banyak apa dikit? Dikit ya. Nah, kalau di online harus berapa? Simple, kayak offline 3, bukannya 24 jam, 70 kan? 3 dikit ya, 4 dikit juga ya, 5 dikit juga ya. Jadi artinya kalau sehari pengunjung toko lu di bawah 100, itu kecil, karena toko lu buka 24 jam. Aneh kan? Simpel kan? Terus kalau yang rame berapa? Sekarang gini, kalau lu offline, sejam yang datang 30 atau 50, lumayan nggak? Lebih lumayan ya? Tapi sejam 50 aja kalau kita hadapi nih, itu nggak berasa ganti ini loh. Karena gini, 1 jam 60 menit. Kita ngomong sama tuh orang 1 menit kan? Mau beli apa? Ini, oke. Transaksi nggak nyampe 1 menit, bener nggak? Kalau lu mau nggak mau berhenti, artinya per menit itu minimal harus ada 1 orang. 60 kali 12, 720 atau 1000 orang itu adalah calon angka yang lumayan. Di bawah 1000 per hari, kecil. Kenapa gue bilang tadi kecil ini? Tadi udah gue kasih analoginya kan, bener nggak? Di offline dia kerasa kecil, apalagi di online yang pasarnya se-Indonesia, yang harusnya bisa lebih gede lagi. Nah ini adalah traffic toko. Nah traffic toko lo kalau misalnya lo bisa perbaiki, gimana perbaikinya? Macam-macam. Ada lewat produk, misalnya lo punya produk yang ramai banget, itu kan bakal narik orang datang ya. Tapi kan ke satu produk, betul. Tapi kan lo bisa bikin banding sama produk-produk yang lain nyambung. Biasanya bisa kejual juga tuh. Ya nggak? Nah yang kedua, ada juga misalnya selain lewat produk apa? Konten. Berapa banyak konten yang lo bikin? Biasanya seller masalah utama di mana? Di sini. Kagak mau ngaku karena kenapa? Gue ketemu brand yang gede aja yang udah misalnya punya cabang di beberapa negara, masalahnya nggak jauh-jauh di sini. Dan lo tahu nggak satu hal yang paling mereka suka ketika kita ditawarin kalau misalnya kita kerja sama mamanya adalah kita suka tawarin, Bu mau nggak kita bikinin massive content? Cuman dengan sedikit sampel kita bisa bantu misalnya ciptain 500 sampai 1000 video buat produknya ibu. Itu biasanya pada senang banget. Pasti bakal ada penjualan nggak? Ya kagak, kan gue bilang juga hitungannya konten. Kenapa? Karena konten itu narik traffic. Traffic itu bakal mendatangkan orang ke situ. Nanti udah masuk ke toko ya kagak tahu gue yang beli yang mana. Tapi kan kalau nggak lo malah nggak dapat, bener nggak? Cara kedua lewat situ. Cara ketiga adalah lo lewat live. Live lebih berat nggak sama ini? Ya kalau live lo kelihatan banget tuh kayak lo lagi buka toko beneran, lo pantengin, lalu lihat siapa yang lewat, bener nggak? 1, 2, 3. Kalau pantengnya 1, 0, 1, 0 sama kayak lo lagi buka toko offline, lo di depan itu tuh di depan etalase lo terus ngelihat orang cuma ngelihat keluar, nah sama persis kan? Gitu lo kan pengennya datang nanya segala macam, nah itu dia. Gitu kan. Nah yang berikutnya adalah iklan, gitu kan. Nah iklan itu kan bisa langsung narik orang buat lebih banyak. Dan satu lagi lo kerja sama influencer atau kreator. Kalau di offline itu ibarat lo bayar orang yang terkenal suruh datangin pengunjung. Rame nggak? Rame. Lo perhatiin aja. Mall aja sering banget bikin event, ngundangin artis. Biar apa? Biar rame basicnya. Nah itu dia.
traffic tadi. Nah, tinggal pertanyaannya, apakah lu pelit atau lu jalanin ini? Kalau lu pelit, ya udah, toko lu pasti bakal stuck. Nah, terus dari 5 ini kan kayaknya keluar duit semua. Betul. Gue nggak bilang nggak ada yang gratis kan. Bener nggak? Ya kan? Nah, tapi mana yang paling optimal? Nah, sebenarnya itu tergantung dari toko lu. Biasanya treatment yang kita lakuin kalau misalnya kita ketemu calon klien adalah kita bedah dulu semuanya. Biar ketahuan tokonya masalahnya di mana. Nah, dari tokonya ini barulah ketemu solusi-solusinya, ya. Nah, berikutnya lagi. Nah, terus dari produk, masalah berikutnya apa? Nah, ini adalah masalah yang bakal membuat masalah toko kamu makin terkapar. Makin terkaparnya apa? Conversionnya setinggi apa? Conversion rate. Conversion rate itu apa sih? Maksudnya gini, lo bayangin dari 10 yang ke toko, berapa banyak orang-orang yang akhirnya beli barang? Ya kan? Di offline juga sering dong, orang nanya, bang ada ini? Nggak ada, cabut. Bang ada ini? Ada, berapa? 20.000, mahal, cabut. Ya kan? Nah, kalau di offline kita nggak pernah ngitung, di online kita ngitung. Bisa kelihatan berapa angka conversion rate-nya. Conversion rate semakin tinggi, artinya semakin bagus. Conversion rate semakin rendah, artinya semakin tidak bagus. Nah, gimana cara memperbaikinya? Ya, ada banyak hal yang diperbaikin. Mulai dari apa? SKU-nya, menarik apa enggak? Menjual apa enggak? Itu harus bagus dulu. Kedua, reviewnya. Orang percaya nggak? Orang suka nggak? Apa kata orang? Rating produk itu juga ada. Jadi berbagai hal ini yang bakal bikin conversion lu lebih bagus. Dan pamungkasnya, nah ini nih pembunuh sejatinya. Pamungkasnya adalah yang nentuin toko lu bakal stuck apa enggak. Lu ada repeat order apa enggak? Kalau ada repeat order, nah hidup tuh. Karena gini, kalian punya pembeli nggak banyak misalnya. Sebulan cuma 100. Tapi, gua nggak bilang 100% ya. 50% aja loyal. Lu nggak usah ngapa-ngapain, tiap bulan ada 50 pembeli loh. Ya kan? Bener nggak? Tinggal nyari pembeli baru. Supaya nanti ada lagi yang loyal. Dan ini adalah dasar dari bisnis yang bener. Bener nggak? Nah, tapi kalau misalnya barang lu dalam tanda kutip nggak bikin orang buat beli lagi, belinya 1 kali doang, nah loh, kan jadi masalah. Bener nggak? Karena orang udah beli, nggak mau beli lagi. Artinya kalian harus terus mencari pembeli baru dan itulah yang ngabisin duit. Gitu kan. Jadi kalau misalnya sampai repeat order lo masalah lah, ini udah paling parah deh. Gitu. Jadi kebayang ya, sebenarnya menurut gua, jadi masalah yang bikin toko stuck itu simpel. Lo harus lihat masalah lo di mana? Di produk kah? Di traffic kah? Di conversion kah? Apakah di repeat order? Kasih tahu gua masalah lo di mana, kasih tahu gua tokonya. Kalau ada yang mau tanya, kasih tahu, tulis detail di komen, gua bakal bantu jawabin gimana caranya menyelesaikan masalah lo. Oke, itu jangan lupa tulis komen, jangan lupa juga buat like dan share.